kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Injil harus diberitakan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Terkait dengan pendahuluan tadi saudaraku, saya sangat diberkati dengan tokoh rohani di Indonesia ini yang berasal dari seberang dan memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus dan menjadi abdi Tuhan atau pelayan Tuhan. Beliau adalah Bapak Saifuddin Ibrahim. Kita tahu beliau baru-baru ini terkena COVID-19 dan dirawat di satu rumah sakit. Dan hari ini saya ingin tunjukkan situasi terbaru atau keadaan terbaru beliau. Dan yang membuat saya kagum lagi, walaupun dalam kondisi sakit atau baru pulih, beliau masih memikirkan Injil untuk disampaikan kepada banyak orang. Dan termasuk beliau juga berpesan buat bangsa ini supaya lebih baik. Kita dengarkan dulu ya. Iman percaya akan membuat setiap kita semakin melihat Tuhan ke depan, betapa Dia memanggil kita, sini kamu, sini kamu. Dan itulah yang saya rasakan 10 hari dalam ruangan ini. Dan sampai sekarang dokter belum mencabut infus saya. Katanya sudah negatif. Saya ini orang positif, nggak pernah negatif. Giliran sakit begini perlu negatif. Haleluya. Saudara-saudara, bersyukur karena doa saudara-saudara semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bahkan grup-grup katanya mendoakan Saifuddin Ibrahim supaya sehat. Saudara-saudara, bagi saya sudah serahkan nyawa saya kepada Tuhan. Kalau saya boleh hidup sampai sekarang, kemurahan Tuhan. Itu yang harus Anda tahu, bahwa saya tidak pernah takut mati. Saya melawan kematian itu untuk dihabisin. Kata Tuhan Yesus, hei maut, di mana sengatmu? Jadi saya tetap bergembira, saya tetap sukacita di dalam keadaan apapun. Tolong ya, ahli bahasa Indonesia diganti rumah sakit itu menjadi rumah pemulihan atau rumah sehat. Jangan dibilang rumah sakit mana? Gitu. Ya nggak enak. Makanya banyak keluar dari rumah sakit, jual rumah, jual mobilnya, itu karena nggak mampu membayar cicilan rumah sakitnya. Bagaimana rumah sehat ini nanti di masa-masa yang akan datang? Dan saya yakin pemerintah Jokowi sudah melihat bagaimana rumah sehat ini harus semakin murah dan biaya kesehatan ini semakin digampangkan. Kenapa? Karena bangsa kita ini bangsa kaya raya, emasnya di mana-mana, nikelnya di mana-mana, bahkan di mana-mana tambang hasil yang luar biasa. Jadi Indonesia ini bisa mengatur dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa seperti ini. Dan rakyat Indonesia nanti nggak perlu bayar sekolah, cukup gali emas, kirim ke luar negeri, ambil itu. Batu bara, kirim. Jadi nggak perlu bayar sekolah, seluruh makan dan minumnya itu bisa gratis. Pemerintah Arab Saudi saja dari haji itu bisa nampung 7 triliun setiap tahun karena hasil haji. Sementara Indonesia ini menolong Arab Saudi untuk makan dan minum sampai Habib Rizik bisa makan gratis di sana. Itu. Nah, Indonesia ini kaya raya. Hanya bagaimana ini orang-orang yang
mengelola negara, memimpin negara ini, jujur, jangan korupsi, jangan maling uang rakyat. Karena saya senang sekali dengan Ahok yang berani membongkar kebobrokan. Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak pernah takut setelah mengenal Yesus Kristus yang ajaib. Dan kata-katanya sangat mempengaruhi saya. Anak manusia tidak punya tempat naruh kepala, katanya. Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat itu mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita tidak korupsi, tidak tipu-tipu, tidak seperti Yudas. Jangan seperti Yudas. Seperti Paulus, dia bilang, aku mau serupa dengan Kristus. Saya juga mau serupa dengan Kristus. Ya, kalau saya mati karena COVID, ya lucu juga. Masa pendeta mati karena COVID? Dia sudah melayani di mana-mana. Saya mau mati biasa saja, normal-normal saja. Tetapi kalau Tuhan menghendaki saya mati bagaimana? Itu urusan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka dia. Dia mau matikan di atas pesawat, terserah. Lalu pesawatnya nyemplung ke laut dan tidak ditemukan mayatnya, itu urusan Tuhan. Jadi mati ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi nyawa ini adalah harta kekayaan yang ada di dalam. Mobil, rumah itu adalah harta yang kelihatan. Tetapi harta yang paling dalam dan paling mahal itu nyawa yang ada kita ini. Apa gunanya kamu memiliki harta langit dan bumi tetapi nyawamu putus? Maka Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Apa syaratnya jadi orang Kristen? Percaya Yesus Kristus, selamat. Gak percaya, neraka. Neraka. Masuk neraka. Karena Yesuslah jaminan. Yesuslah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Wa qala Yesus ana huwa as-siratu wal haqqu wal hayat. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, lewat Yesus Kristus. Pak Pendeta, kan Yesus Kristusnya nggak ada sekarang. Emang nggak kelihatan, tetapi di dalam Saifuddin Ibrahim ada Yesus. Jadi boleh juga mau masuk surga lewat Saifuddin Ibrahim. Karena di dalam Saifuddin Ibrahim itu ada Yesus. Tetapi intinya semuanya, barang siapa yang menerima Yesus Kristus, sungguh-sungguh pasti masuk surga. Semoga Anda digelisahkan hatinya untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji nama Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Saya pernah sampaikan ya, apa yang membedakan orang yang di luar Tuhan dengan hamba Tuhan yang mengalami COVID-19. Ya, tentunya sama-sama disembuhkan, tetapi yang membedakannya adalah kalau orang biasa yang bukan hamba Tuhan atau bukan orang percaya, mungkin dia biasa saja terkena dan sembuh pun biasa saja. Tetapi kalau hamba Tuhan walaupun terkena masih sempat-sempatnya berpikir Injil,
masih sempat-sempatnya menyampaikan kabar baik kepada orang supaya orang menerima keselamatan dan tidak takut mati, karena hamba Tuhan percaya kalau dia dipanggil Tuhan itu sudah waktunya masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Bagaimana menurut saudara? Apakah saudara percaya? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Semoga memberkati kita apa yang sudah kita dengar hari ini. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive